Sampai sekarang saya belum lupa. Nah itu Mungkin itu pun kayaknya nggak bakal lupa. Meskipun saya sudah ini juga seumur hidup dah itu nggak bakal lupa. Oke sobat, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan gue, Koko Denis, di catatan isi hati. Nah kali ini gue kedatangan bintang tamu yang kalian pasti tidak asing lagi kan dengan bintang tamu ini, yaitu Nendi alias Une. Nah si Une ini akan bercerita atau bercurhat tentang semasa remajanya dia, dari awal berpacaran hingga ya mungkin jadi masa-masa remaja pasti ada yang namanya manis dan pahit. Jadi kita langsung nanya aja nih sob ke AA Nendi. Dia mau jadi panggil AA soalnya. Iya loh, aku kan masih muda. Oh pasti ya. Oke Nendi. Iya. Jadi gimana nih? Apa pengalaman lu bercinta atau lu masa-masa remaja lu ini saat pacaran gimana tuh? Ya kalau masalah saat pacaran dan waktu bercinta ya. Iya. Bukannya bercinta yang negatif ya sob Iya. ya. Maksudnya bercinta itu yang pacaran. Secara sehat gitu ya. Ya iya dong, yang positif, nggak boleh yang negatif sob. Karena anak milenial sekarang harus yang positif. Jangan negatif lah, kasihan sama orang tua. Nah gitu. Harus ingat orang tua kan susah payah banting tulang dibanting buat nyenengin dia. Iya. Buat bahagiain dia. Jangan sia-siain pengorbanan orang tua bos ya. Oh pasti itu soalnya. Karena jasa orang tua itu nggak bisa dibayar dengan uang. Iya. Tapi kalau kagak dengan uang dengan apa? Ya dengan diri kita sendiri ngungkapin rasa kesenangan buat orang tua apa. Oh, ya kita harus bisa nyenengin. Jadi orang tua mau apa? Ya kita senengin. Orang tua mah sebenarnya nggak boleh dikasih uang. Nggak boleh Lihat, dikasih uang. iya, lihat kita juga udah senang, orang tua tetap senang, ikut senang. Oh gitu. Jadi walaupun kita hidup sehat, Hidup sederhana. terus bahagialah pokoknya, pasti orang tua pun ikut bahagia. Nah ini masa-masa remaja lu gimana? Masa-masa remaja kita waktu kita masih pacaran. Iya. Kan sekarang kita udah Katanya dengar-dengar udah menikah nih. Iya. Ya kan? Kayaknya mau banget gue sebutin menikahnya lu. Oh iya ya, biar orang tahu bos. Oh iya, Maksudnya, orang tahu. Ya satu kan buat ya istri di kampung biar tahu ya lakinya kayak gini gimana gitu, kerjanya gimana. Iya sih emang kalau namanya kerjanya jarak jauh kan jatuhnya kayak LDR gitu ya. Biasanya ada rasa-rasa takut lah gitu kan. Jangankan pacaran ya kan. Jangankan yang udah menikah ya kan. Yang pacaran pun agak was-was kalau namanya LDR. Oke, kita lanjut ke topik. Ini gimana? Waktu lu sebelum menikah ya berarti ya, masa pacaran lu? Waktu kita sebelum nikah sama istri kan kita pacaran dulu nih sama yang lain. Kita cewek lah. Ya cewek lah, masa cowok. Ya kan. Kita pacaran nih bos, kita pacaran nggak sebentar. Kita mah kalau pacaran itu emang tipe kita tipe setia bos. Widih, bukannya mengagumi diri sendiri ya, bukannya emang tipe kita setia. Berarti ya. Yang buat istrinya yang di sana, istrinya di mana nih berarti ini? Di kampung. Di kampung, kampungnya? Kerawang dong. Kerawang, berarti buat istrinya yang di kampung yang di Kerawang berbahagialah dapat suami yang setia seperti Nendi. Jangankan pacaran, pacaran setia, apalagi udah berumah tangga bos kan? Nah begitu. Tapi sobat Koko Denis yang dimanapun kalian berada, jangan pernah mengecewakan pacar kalian, jangan mengecewakan istri kalian. Cobalah untuk setia, karena setia itu susah. Iya, soalnya gini bos, kalau kita nyakitin cewek sama aja kita nyakitin ibu kita sendiri. Nah benar. Karena kita lahir kan dari cewek. Iya sih, kita lahir dari cewek. Makanya cewek itu nggak boleh disakitin, meskipun itu cewek paling rendah dibanding lelaki. Iya, tahtanya dibandingin. Tapi si cewek itu adanya di tulang rusuk. Di tulang rusak. Di bahu kiri, dia adanya di kiri. Oh gitu ya, gue juga baru tahu nih. Iya, karena tulang cewek itu diciptakan dari tulang rusuk, adanya di kiri kita ada hati.
Tapi apa ya, kalau ada kesalahan yang bagi yang nonton Sobat Koko Denis, tolong diralat dan di komen ya kalau ada kesalahan dari kata-katanya Cindy nih gitu ya. Nah terus ini gimana, apa maksudnya tadi nyampe setia ya. Apa namanya, masa remaja lu pernah gak sih yang namanya, ya pasti kan yang namanya pacaran kan pasti ada sakit, ada seneng, ada sedih ya kan, ada yang bahagia gitu. Itu pernah gak sih lu ngalamin itu sebelum lu memutuskan untuk merit dengan yang bini ini? Ada bos, yang sampai sekarang saya belum lupa. Nah itu mungkin itu pun kayaknya nggak bakal lupa, meskipun saya sudah ini juga seumur hidup dah, itu gak bakal lupa karena ya itu benar-benar sakit. Itu pengalaman saya benar-benar sakit. Oh my god. Apa yang namanya? Ya namanya kita pacaran udah 5 tahun. Tapi akhirnya kita jadi tamu undangan itu sakit, Bos. Pacaran 5 tahun akhirnya jadi tamu undangan. Wah, itu benar-benar sakit sih. Sebenarnya sih masalahnya cuma sepele. Ya mungkin karena ya maksudnya karena ya kalau diomongin gak enak lah. Iya. Maksudnya karena ekonomi gitu, Bos. Tapi lu ngomongin aja kan di sini kan terserah sih, ini kan privasi, tapi terserah karena ini kan catatan isi hati. Jadi ya gua akan menampung aspirasi curhatan lu yang lu terpendam gak bisa lu ungkapin, ya ungkapin aja di sini gitu kan. Berarti ini channel bagus dong. Wih, pasti. Jadi bisa ngungkapin perasaan orang. Iya, mau jadi sepuas-puasnya, mau menangis. Iya, mau nangis, mau sedih, mau bahagia. Kita ngungkapin di sini gitu ya. Iya, nanti kalau kalau pas ceritanya mungkin kalau bisa gue bantu kasih saran ya pasti gue kasih saran gitu kan. Nah ini kita lanjut lagi ke topik ya Sob ya. Tadi kan apa, sakit hati udah 5 tahun pacaran tapi ujung-ujungnya menjadi tamu undangan. Nah itu gimana itu? Awalnya sih gini, Bos, emang dari pertama kita pacaran sama dia emang kita udah yakin bahwa dia tuh yang terbaik lah buat kita. Satu itu, kedua emang kita mau janjiin, bukannya mau janjiin sih, janji lah gitu. Ibarat kata emang janji ke diri sendiri bahwa dia mau jadiin istri gitu, Bos. Mau diakinin, mau dihalalin, mau disahin lah ya. Nah dari situ kita kerja tuh ngumpulin uang. Kan nikah itu nggak perlu buat niatnya doang kan. Iya, yang pasti ada dikit dorongan modal. Iya, ada modal. Meskipun nikah itu ibadah ya pada kata kalau di Islam. Cuman kan tetap namanya nikah itu kan butuh proses, Bos. Butuh duit, butuh keyakinan kita, kemantapan hati kitanya bahwa kita siap atau enggaknya berumah tangga sama dia. Nah, betul. Bagi yang belum siap jangan dulu. Soalnya yang namanya rumah tangga bukan main-main, bukan sehari 2 hari. Nah, untuk seumur hidup, Sob. Kalau bisa mah. Iya. Nah, lanjut lagi. Terus itu lanjut lagi gimana tuh? Nah, dari kita yang ngumpulin uang sedikit demi sedikit, ya alhamdulillah sih kekumpul, Bos. Kumpul uangnya akhirnya. Cuman namanya kita mau nikah itu kebanyakan kita ditegur nih sama orang tuanya, ditegur ibarat kata lu mau nikahin anak gua enggak gitu. Masa pacaran doang? Itu sama sekali nggak ada teguran, Bos, dari orang tuanya. Sedangkan si cewek kita tuh pengen dihalalin, tapi kita jawab kita pengen halalin kamu kan, cuman kan orang tua kamu belum ngomong sama aku. Ibarat kata buat negor lah, belum negor nih. Aku kan bingung, Bos. Tapi kan biasanya emang kayak gitu kan, maksudnya apa, setiap apa namanya orang tua kan beda-beda. Dulu waktu gue pacaran juga sama, nggak ditegur. Tapi emang ceweknya doang, karena mungkin ya faktor, kalau cewek kan faktor U ya kan, faktor umur, jadi dia mau buru-buru dihalalin biasanya. Nah dulu gue juga gitu, gue nggak pernah ditegur sama si pihak orang tua cewek, gue pernah ditegur, tapi emang ceweknya yang ngebet banget buat dihalalin. Nanya kapan aku dinikahin, kapan, kan aku jawab gini, aku mau nikahin kamu, cuman kan orang tua kamu belum ngobrol lah ibarat kata, buat belum nanya-nanya, Bos, sama aku kapan anak aku dinikahinnya itu. Terus habis itu ya kita pusing, si cewek nanyain kapan dinikahin, kita berani negur sama orang tuanya. Iya. Kita ngomong langsung sama orang tuanya, ya terus orang tuanya ngikutin, awalnya ngikutin.
awalnya ngiyahin ya. Iya, ngiyain ya, ibarat kata ya setelah kamu, kalau emang kamu udah sama-sama siap, sama-sama suka, ya udah ngapain ditunda-tunda lagi. Ya udah kita ngomong. Kan kalau aku panggil sama orang tuanya si cewek itu Umi. Ya, Umi. Ya udah Umi lah, kalau emang Umi udah setuju, kalau emang Umi udah yakin, ya udah ntar nanti saya ngomong sama orang tua saya, nanti orang tua saya datang ke sini mau ngelamar anak Umi. Ya udah Umi ntar tungguin, tanya. Berarti udah minta restu nih. Iya, udah minta restu sama dia, dari orang si cewek. Orang tua si cewek nih. Nah, dari situ kita langsung ngomong sama orang tua. Ya kita ngomong sama orang tua kan ya punya bapak, punya Umi juga kan. Nah, Kita ngomong, nih sekarang saya mau ngomong sama Umi sama bapak, mau ngomong apa, aku pengen nikah. terus Ya terus tanya, nikah yang si cewek yang kemarin dibawa ke sini, tanya. Iya, emang kamu udah yakin nikah sama dia? Iya, udah yakin. Sekarang gini aja dah, kita mau orang susah, dia mau orang punya, kata dia gitu. kata orang tua lu. Saya, iya, apakah dia mau nerima kita? Ya kata kita sih, ya kita coba aja dulu. Kalau emang dia jodoh kita, ya mudah-mudahan jodoh. Kalau nggak jodoh ya nggak apa-apa. Yang penting kita nyoba, daripada kita nggak sama sekali coba. Enggak, gua mah takut aja kalau ibarat kata keluarga kita nggak diterima, karena kita nyadar diri kita itu bukan siapa-siapa dia. Emang sih orang tuanya ya ibarat kata ya darah biru lah bos, Ya, empunya lah ya kan, empunya. ya segalanya. Ya dibanding kita mah ya paling bawah lah ibarat kata. Coba kita yakin bahwa dia bisa nerima kekurangan kita bos. Dalam faktor ekonomi. Dari faktor ekonomi. Biasa sih rata-rata ya begitu sih, kalau faktor ekonomi kadang-kadang merendah lah biasanya gitu. Tapi ya yang namanya jodoh, yang namanya udah dari Tuhan, ya balik lagi ke rusuk yang tadi. Kalau emangnya si Nendi bener-bener ada rusuknya di cewek itu, ya pasti jadi kan gitu. Nah terus ceritanya lanjut. Ya habis itu orang tua kita yang menuhin kemauan kita datang ke rumahnya si cewek. Meminta nih. Ibarat kata ngobrol-ngobrol lah secara keluarga. Anak ini udah sama-sama siap, udah sama-sama yakin lah ibarat kata buat membangun rumah tangga. Terus si orang tua sebenarnya udah setuju bos. Orang tua saya itu udah nerimain. Cuman karena mungkin ada orang-orang yang nggak suka sama saya. Jadi si orang tuanya cewek itu dikomporin. Tahu atau bener tahu nggak sama sekali juga saya belum tahu. Ya, yang penting jangan suujon lah ya kan. Yang penting jangan suujon. Gitu. Soalnya gini aja bos, dari pertama orang tua saya ke situ udah nerima. Udah nerima, ya udah. Ya berkata kalau kita mau beli, ya udah deal gitu. Kalau disebut mau beli mah, udah deal. Cuman nah dari situ orang tua kita udah deal, udah sama-sama setuju. Orang tua udah sama dengan tanggal dah. Ya udah kata orang tua saya, ya udah saya pulang dulu mau nyari tanggal buat nyari hari buat hanya gitu. Ya udah katanya, kalau buat lamaran kan dari cowok bos. Iya. Kalau buat lamaran nikah mah dari hari apaan, nikahnya jam berapa gitu. Dari si pihak cowoknya. Iya. Orang tua kita pulang. Terus ngomong tuh sama kita, ya udah lu jadi nikah katanya. Cuman gua ntar nyari hari lagi. Itu belum keselang sehari bos, belum keselang sehari orang tuanya ngabarin. Orang tuanya ngabarin Terus habis ngabarin tanya, si orang tua aja itu ngambil keputusan kagak mau, nggak jadi. Berarti hari ini ketemu, besok ngabarin kagak jadi. Kagak ibarat kata kagak mau lah. Kan kalau kita nih ya umumnya kayak muslim gitu ya. Kalau di kampungan kita kan umumnya kalau nikah itu bos kita barang bawaan. Ya seserahan. Ya kalau seserahan. Kayak semacam tempat tidur sekomplitnya. Terus apa aja dah. Mas kawin kan lain lagi. Mas kawin kebanyakan kan kalau di kita mah kan kayak semacam alat sholat gitu. Terus emas atau uang gitu ya. Dari itu sebenarnya udah pas nih orang tua kita mau bawain barang sekomplitnya. Terus mas kawinnya ibarat kata emas udah mau orang tuanya, ya udah nggak apa-apa kalau emang segitu mah kita nyanggupin orang tuanya kita, ya udah. Nah dari situ si orang tuanya si cewek orang tua kita nyampe nih ke rumah. Habis nyampe ke rumah
ngomong tuh sama kita, udah jadi lo nikah. Tapi gua mau cari hari dulu yang baik buat lo, ya udah. Nah dari situ belum keselang sehari nih, belum, baru ada sejam lah, 2 jam lah. Oh, berarti hari ini habis pulang dari rumah tuh cewek, Iya, sejam 2 jamnya langsung dikabarin kagak jadi. kagak jadi, dibatalin. Kalau Dibatalin. nggak mau, kalau segitu mah katanya. Oh, Pengennya ya lebih dari itu. lebih gitu ya. Nah kan orang tua saya kan bingung bos, namanya orang ya kalau sederhana lah ibarat kata, ya kan bingung mau diapain juga ya susah. Iya. Nah dari orang tua kita kalau pengen yang lebih banyak mah bingung tanya, nggak ada, adanya segitu doang, mampunya kita segitu, Iya. mau diapain lagi. Nah, terus Habis itu ya orang tua kita ngomong, terus ngomong lagi, ngomong tetap jatuhnya kagak bisa. kagak bisa, berarti nolak gitu Nolak. kan. Nah dari situ orang kita kan udah pusing dah. Saya juga ngikut pusing bos, ngikut pusingnya ibarat kata kita udah senang nih mau nikah, udah bahagia dah, udah tinggal orang tua kita ngomong mau nyari hari gitu, udah senang lah dengarnya. Pas dengar kabar kayak gitu dari orang tuanya, usat jatuhnya itu saya pusing. Pusing, sakit hati, campur Pusing. aduk ya kan. Pusing bos, maksudnya pusingnya jawabannya kan waktu kita orang tua kita ke sono emang udah deal, udah jadi, udah yakin, udah segitu, ya udah katanya. Tapi mungkin mungkin tapi kita nggak usah, kita berandai-andai ya kan, bukannya sujon atau apa. Mungkin dia mintanya sekian, terus orang tua lu iya saya sanggup. Nah mungkin ternyata wah dia sanggup, ya udah deh ntar pas dia pulang ntar gue telepon lagi, ntar gue naikin lagi biar kagak jadi gitu. Ya mungkin sih kayak gitu mah, ya karena dia gengsi kali bos. Masa ntar punya biasanya orang susah, sedangkan dia yang orang punya. Saya kebanyakan kan harusnya kalau ini maaf aja nih bos, kalau buat orang yang ada gitu ya, jangan menilai dari keadaan dia. Ya biasanya sih kalau kesimpulan yang kita bisa ambil kan, jangan pernah ngelihat barang dari covernya aja, atau kita ngelihat buku dari cover depannya aja. Nah lanjut nih, tadi berarti nyampe yang dibatalin ya kan, selang 1 jam atau 2 jam dibatalin. Nah itu singkat cerita kan awal nih kayaknya judulnya seru nih ya kan. Pacaran 5 tahun tapi ujung-ujungnya jadi tamu undangan. Nah seru nih di sini nih, seru nih. Gue dari tadi udah pengen yang kesini aja gitu kan alurnya. Iya pas kita jadi tamu undangan itu bos, dari orang tua kita kan udah mutusin bahwa kita udah nggak mampu lah ibarat kata, ya udah kata seorang tua cewek, kalau lu nggak bisa menuhin kemauan gue ya udah batalin kata gitu. Seorang tua kan nanya, gimana lu sanggup nggak kalau misalkan dibatalin? Kalau lu nggak sanggup ya udah ntar gue jual tanah, kata orang tua. Kita nggak mau bos kalau jual tanah, maksudnya ntar kita tinggal di mana? Iya benar. Namanya orang tua gini bos, gua mah nggak apa-apa, hidup susah yang penting anak senang, orang tua kita. Cuman kita ngelihatnya kagak tega bos, cuman demi anak gitu sampai rela menjual tanah buat nikahin kita. Jadi kita nggak mau, ya udah pak, udah batalin aja, saya nggak apa-apa, meskipun saya sekalinya suka sama dia, ya udah daripada aku ngeliat orang tua kita sakit bos, ya udah kita batalin aja, biarin yang sakit kita aja sendiri, jangan kan orang tua. Nah dari situ udah kita batalin, udah keselang berhari-hari kita emang udah kayak gini lah, udah kagak inget lagi. Nah dari situ kita kayak orang-orang sekarang mah galau dah bos. Galau. Iya. Sampai nggak makan sih makan, cuman kayak nggak ada rasa bos. Jadi anta ya, hamba. Iya, kayak gitu. gimana ya, meskipun itu makanan hobinya kita tetap nggak ada rasa, cuman pengennya kayak ngerokok, ngopi gitu, begadang, kebanyakan gitu. Ya biasa kan anak muda gitu, kalau lagi galau, kalau lagi pusing, ya, kebanyakan gitu bos. Iya biasa sih rata-rata gitu ya tapi kan. Alhamdulillahnya kita kagak masuk ke minuman keras. Iya, kayak semacam itu lah. Ya biasa kan kalau anak-anak muda kan masuk kopi, rokok, miras. Tapi jangan itu sobat Koko Denis, jangan dilakuin yang namanya miras ya sob, karena itu berbahaya buat kesehatan kalian, buat tubuh kalian juga ntar masa tuanya. Jadi yang penting jangan pernah ngerasain yang namanya miras. Nah lanjut sob, lanjut nih Nendi. Itu
Tadi kan nyampe galau ya kan, makanan hambar semuanya ya kan. Nah terus gimana tuh? Apa namanya yang lanjutnya? Bisa jadi tamunan itu. Ya itu yang gue tunggu-tunggu soalnya, ya kan? Nah, abis keselang, tapi sih kita waktu kita sebenarnya kita sampai sekarang belum putus bos sama si cewek itu. Sampai sekarang belum putus. Belum ada kata putus dari kitanya ataupun dari ceweknya. Ya udah kita jalin aja seperti air. Ya. Maksud kita ya udah. Kita main dewasa aja. Ya udah jangan kata-kata putus. Emang kita anak bocah gitu kata-kata putus. Ya udah kalau mungkin kita bukan jodoh. Ya udah biarin nggak apa-apa. Ya udah sekarang kamu ngikutin aja kemauan orang tua kamu. Dia juga sebenarnya dijodohin tapi dia udah nikah. Oh, dia nikah. Dia dijodohin tetap sama orang tuanya. Ya yang sebanding sama dia, yang mau ngikutin orang tuanya dia, yang bisa memenuhi kemauan orang tuanya. Dia ngabarin bos waktu dia mau nikah dari kesalahan abis udahan sama kita adalah 6 bulanan dia ngabarin. 6 bulanan ngabarin. 6 bulan. Jadi pas batal dari seserahan itu 6 bulan kemudian dia kabarin mau nikah tadi dia. Terus kata aku ya udah. Tapi ntar kamu datang ya insya Allah aku datang kata saya gitu. Emang nikahnya sama orang mana? Ada katanya yang orang tua yang milihin. Ya udah, mudah-mudahan kamu langgeng kata saya gitu. Nah dari situ gagal bos, nggak jadi lagi. Cuman mungkin si ceweknya ya gimana ya, bukannya kita seujun ataupun gimana ya, bukannya kita sopede atau gimana. Si ceweknya emang masih suka, tetap susah. Ya biasa sih kalau namanya orang masih suka itu emang susah untuk lupain ya biasanya. Namanya kita pacaran udah 5 tahun bos. Iya sih emang udah 5 tahun udah lama sih. Gak gampang kita ngajarinnya. Nggak gampang. 5 tahun lu kayak kredit motor. Itu pacaran muncat kan. Itu pacaran apa kredit motor 5 tahun sob. Gila. Lu kalau 5 tahun pacaran lu kredit bulanan motor, dapat lu motor 1. Itu ngejalanin yang 5 tahun gak gampang bos. Emang bener kata orang pacaran itu selama yang 2 tahun ataupun itu gak gampang, susah mertahaninnya. Nah tapi lu udah pengalaman di 5 tahun ya kan. Nah yang dikali ini karena udah menikah ya apalagi ntar seumur hidup ya kan. Nah balik lagi ke topik ya, lanjut lagi ceritanya tadi. Sampai dia gagal nikahnya. Dibatalin dengan orang yang pilihan dari orang tuanya si cewek. Itu lanjutnya gimana tuh? Nah dia pas waktu si cowok yang dipilihin dari orang tuanya kan datang ke rumahnya. Si cewek kita bukannya yang demen sama kita tuh nggak mau dianya. Nolak, berkata nolak dah, nggak mau, dia pengennya nyari sendiri kata dia gitu. Ya udah lu kata orang tuanya, udah lu nyari aja sendiri katanya. Dia nyari tuh bos, dapat cowok lagi, cuman putus lagi, dapat lagi, putus lagi dia. Nggak lama dia mah putus lagi. Nah dari situ orang tuanya udah pusingin lihat anaknya kayak gitu. Dijodohin lagi, terus orang tuanya mungkin ada yang ngomong-ngomong kagak enak lah ke anaknya. Si cewek juga yang cerita sama aku, sama saya ceritanya gini, gimana nih katanya orang tua aku mau dijodohin lagi. Ya udah sekarang gini aja, kalau emang kamu pengen lihat orang tua senang ikutin aja. Namanya orang tua itu nggak akan salah, ikutin aja, mau senang mau susah ikutin aja meskipun kamu nggak suka sama dia. Namanya cinta itu datangnya belakangan. Tapi maaf nih, gue putus dulu nih. Tapi ini sih tergantung ya, sobat boleh di komen gitu. Komen boleh di ya diralat lah gitu kan. Kalau keputusan orang tua ya, gua ngomongnya keputusan orang tua lah ya kan. Kayak tadi lo bilang emang mungkin keputusan orang tua itu emang terbaik buat si cewek. Iya. Ya. Tapi sebaliknya, kalau menurut gue sendiri ya kan. Nah kalau misalkan kalau gue sih memang belum menikah gitu kan. Jadi belum ngerti ngerti tentang masalah menikah ya kan. Nah pacaran juga gue nggak gitu nyari cewek banget. Tapi kalau menurut gue sendiri, kalau orang tua yang milihin itu kadang-kadang juga bisa bikin nyusahin anaknya gitu. Contoh kayak misalkan gua sekolah nih nggak masuknya nggak ke jodoh lah dulu. Sekolah nih ya kan. Nah gua maunya
Contoh gue maunya STM, ya kan? Tapi disuruh sama orang tua gue harus ngambil SMK atau akuntansi gitu. Yang gue kagak masuk banget, otomatis kan gue nggak banget gitu. Iya, kayak gak enak gitu ya. Kagak enak. Contoh misalkan lu disuruh kuliah di jurusan hukum, tapi lu maunya di kedokteran. Kagak mau di hukum, tapi maunya di kedokteran, tapi disuruh sama orang tuanya hukum, dipaksain sama orang tuanya untuk masuk hukum gitu kan. Ya sekarang masuk hukum kayak lu tadi lu bilang nggak apa-apa Neng, kalau terbaik buat Neng jalanin aja dulu gitu kan. Iya. Nah sekarang kalau ngerasa nggak nyaman juga buat apa sebenarnya. Iya, emang. Soalnya kan yang namanya menikah kan nggak sehari 2 hari, nggak sebulan 2 bulan, setahun, nggak 2 tahun. Ya, Itu emang kan sih. untuk seumur hidup dan sampai akhir menutup mata gitu kan. Nah udah oke. Berarti nggak tahu ya, ini sih tergantung dari, ini sih statement gua aja gitu kan. Nggak semua orang tua itu benar. Mohon maaf juga nih buat orang tua yang nonton di kontennya Koko Denis catatan isi hati. Tolong kalau kata-kata gua ada yang salah ya tolong diralat, tolong dikomen. Ntar gua introspeksi diri gitu kan kalau ada kata-kata gua yang salah. Oke, nanti kita lanjut lagi nih ya. Si ceweknya ini kan chatannya sama lu, masih berkomunikasi sama lu kan? Iya. Dijodohin lagi. Dia nanya minta saran gitu. Kita kasih jawab ya udah ikutin aja kemauan orang tua. Tapi aku nggak mau. Kata aku gini, ya udah jalan aja dulu. Kalau emang kamu udah cocokan ya udah. Kalau emang nggak cocok ya udah jujur aja sama orang tua. Saya gitu. Tapi aku tetap sukanya sama, iya aku ngerti juga, aku juga suka sama dia bos. Tapi kan mau gimana? Ya, Nikah itu kan bukan itunya, doa dari orang tua kan penting bos. Iya. Habis itu kita ngomong ya udah, aku ngikutin kamu katanya. Ya, aku coba dulu sama dia, cocok atau enggaknya ya udah kita coba aja dulu. Kamu jalan aja dulu. Kalau emang kamu udah yakin, udah nyaman sama dia, ya udah ikutin orang tua. Ya udah dia jalanin tuh bos, pacaran sama yang dijodohin sama orang tuanya. Dia punya mobil, punya kan di kampung kan punya mobil udah lumayan lah bos. udah wah gitu kan. Apalagi punya pabrik gilingan padi. Oh iya. Orang kalau setiap udah punya pabrik gilingan padi, punya mobil pribadi gitu, habis mobil truk kan itu udah emang udah wah gitu. udah ada beruang gitu. Udah wah gitu kan. Terus habis itu dia jalanin tuh pacaran, tapi tetap dia pacaran sama dia, tetap jalannya kontak sama kita. Tapi sih kita sering ketemu sama dia, cuman kita ngehargain lah, ibarat kata kita cowok dia cowok. Kalau kita digituin sama cewek gimana gitu. Kita udahan dari situ, udah sekali 2 kali ketemu, ketiga kalinya kita ngambil keputusan ini yang terakhir kita ketemu. Kata aku gitu, ya udah jangan kontak-kontak aku lagi. Emang kenapa? Aku cowok dia cowok, kalau kita kayak gini terus mah ujung-ujungnya sama aja. Iya sih. Kalau kita ada di posisi cowok itu gimana rasanya kalau diginiin? Ya, jadi sob kita ngambil kesimpulannya, kalau misalkan antara kalau lu cowok atau lu cewek, lu pacaran sama yang jauh lah gitu kan, misalkan yang jauh. Nah terus lu samperin pasangan lu, tiba-tiba pasangan lu lagi sama cowok lain, itu rasanya gimana gitu? Atau pasangan lu dengan cewek lain, itu rasanya pasti sakit banget sob. Gitu, makanya ya kalau bisa janganlah gitu kan. Hargai pasangan kalian. Bagi kalian yang punya pasangan, hargailah. Kalau berteman ya wajar lah berteman, tapi berteman yang wajar, jangan terlalu mesra gitu. Soalnya yang namanya pacar itu pasti akan merasakan sakit hati sob gitu. Nah lanjut nih. Dari habis itu kita udah gak kontak lagi, kita ngambil keputusan ya udah jangan kontak lagi. Terus mungkin udah berapa bulan kemudian lah, lupa lah kalau masa berpuasa berapa bulan kemudian ada kabar bos. Ada kabar lagi, bukan dari dianya tapi dari temennya. Dari temennya ngabarin, katanya gini, Nek lu diundang sama siapa, yang mantan lu. Oh jadi nikah sama yang dia jodohin itu orang tuanya. Iya katanya, gua mau nitipin undangan sama lu, ya udah datang aja ke rumah, kataku gitu. Yaudah ntar gua datang ke situ, kalau mau ini ke rumah lu datang. Tapi dia datang bos. Siapanya? Ceweknya itu. Ceweknya datang sama temennya datang ke rumah. Kita ada di rumah, cuman kita nggak keluar. Kita nggak mau bos ngelihat dia. Iya. Dia nyamperin ke orang tua kita. Ya dia nangis sama orang tua kita, ya minta maaf. Ya wajar lah ya. Ngobrol-ngobrol. Kalau emang benar-benar sayang,
Ya gitu sih emang. Gue juga ada pengalaman kayak gitu. Tapi gue cuma 3 tahun ya. Tapi pengalaman gue nantilah ya sob di konten gue selanjutnya. Iya bos, kali-kali bos cerita. Oke lanjut. Jadi udah nyampe minta izin restu dari orang tua lu, walaupun kagak jadi ya mananya gitu kan. Terus si cewek itu ngasih undangan. Dia kata orang tua kita, ya udah ntar aku kasihin, tanya sama si A-nya. Emang si A-nya nggak ada. Padahal ada kita di rumah, di ya, dalam. Biasalah emang buat ini, buat menjaga ya kita, supaya menjaga. nggak apa Nggak bawa suasana lagi bos. ya Kita menjaga dari situ, tapi kita datang cuman kagak nyamperin gitu bos, ngelihat doang. nggak salaman. Nggak ngintip dah ya, ngintip. emang lebih beksiu gitu sama kayak gua, tapi Datang nantilah. nih kita datang nih ke pestaan dia Nah, sama teman juga emang diundang. ya Datang sama teman, kita berhenti tengah jalan. Nah, Lalu kenapa tuh berhenti nggak nyampe ke sana? Gua gak mau. Gua takut kalau gua datang ke situ ntar bikin rese. iya Maksudnya bikin resenya gimana? Ntar takutnya kacau. ya Urusannya soalnya berambil, bos. jaga perasaan jaga iya. perasaan dia. Udah gitu kita emang kesal bos sama orang tuanya. Kesalnya ya kayak gitulah. Iya, yang tadi udah diceritain ya kan. Jangan menilai dari orangnya, Iya, jangan menilai dari dari di luarnya. dari covernya dan dari ekonomi seseorang gitu kan. Ya aku pesan sama orang tuanya cewek, jangan menilai orang dari casingnya, Jangan menilai dari orang luarnya. Jangan menilai, ya lebih tepatnya gini loh, jangan menilai seseorang itu dari ekonominya, karena ekonomi itu bisa dicari. Setiap orang punya rezekinya ya bos. Masing-masing udah diatur. jadi nggak usah takut gitu kan. Lanjut. Pas itu kita datang ya kita ngasih, ya kalau kan datang ngasih amplop gitu ya. Iya. Kita ngasih amplop, cuman bukan uang. Apa? Ya sepucuk surat bos. Buset, zaman dulu ya pakai surat. Ngasih pesan doang buat Iya. dia, ngasih pesan buat yang nggak baik-baik gitu bos. Ngasih pesan buat baik-baik sama dia. Maksudnya jangan ngasih pesan lah, itu mah kayak privat lah bos, kayak bisa diceritain. Kata-kata mutiara lah Iya, gitu kata-kata kan. mutiara lah. Mungkin aku udah lupa. Ya intinya Kalau- kita ngasih surat, kalau kasih pesan-pesan baik-baik gitu. Kalau kata BSJ mah kata mutiara. Kata pujangga. Iya. Pujangga. Cuman bukan merayu dia bos. Oh, iya. Intinya kita ngasih pesan yang baik-baik dia. Semoga langgeng lah semoga pokoknya. langgeng. Kita ngedoain. Ya. Cuman gak ngasih uang, ngasih pesan. Cuman kita nungguin, ngeliatin doang. Pas teman kita datang dari situ, si mantan kita itu ngeliat teman kita yang sering kita bareng nih. Ibarat kata kita punya temen nih, temen yang kemana-mana aja main bareng, Ya, sampai pokoknya main berduaan ke rumah. mulu dah Iya, gitu. berdua mulu main ke situ, dia ambil undangan. Si cewek itu nangis ngeliat teman kita, nangisnya dia nanyain aku, mana katanya si itu nggak datang katanya. Gua nggak datang. Iya katanya, nggak tahu katanya dia. Tapi dia ada di, tapi kita datang. Padahal datang gitu, cuman ngintip gitu kan. Cuman nitipin ini doang katanya buat kamu. Habis itu teman kita gak lama bos, emang kita nyuruh, udah lu paranin dia, lu kasih pesan dari gua. Kalau dia nanyain gua, bilang aja nggak datang. Gua cuma nitip ini doang buat nyampein ke lu. Ya udah lu bilang aja gitu, ya udah. Tapi lu gak usah lama di situ, langsung jalan lagi. Biar orang-orang kagak ini lagi, kagak curiga gitu bos. Dia langsung pulang lagi, nyamperin. Terus si cowok itu, teman kita cowok itu nanya bos, sebenarnya itu amplop tebal amat, lu ngasih uang banyak amat emang. Disangkanya teman kita kan disangkanya duit. Iya. Tebal amat uang, lu gak sayang emang. Lu gak sakit emang, lu udah disakitin, udah ngasih uang lagi lu. Ah, nih bocah nih kayak belum gak ngerti bos. Lu gak ngerti kayak bahasa puisi-puisi nih kayak gini nih. Iya. Maksud kita, yaudahlah, ntar gampang gua ceritanya di rumah aja, jangan di sini. Kalau ceritanya di sini mah lu gak bakal denger, gak bakal mengerti lu mah. Ya udah ntar di rumah aja ceritain. Gua ngeliat itu amplop tebal banget. Sebenarnya gua sayang tuh ngasihnya katanya. Gua kesel katanya lihat mantan lu, katanya keselnya gimana? Ibarat kata lu pacaran 25 tahun katanya. Tapi akhirnya jadi temu undangan. Emang gak sakit tuh? Ya sebenarnya sakit. Tapi lu nangis enggak katanya? Oh, enggak lah, cuman gua keluar air mata doang dikit. Sial lu katanya. ada ketawanya sih bos dari situ. Cuman ketawanya ketawa. Ya ketawa ya Kayak buat dalam ngilangin pas, ya ngilangin buat ngilangin doang. sedih doang gitu kan.
biar jangan terlalu ini. Iya, jangan terlalu bawa. Tuh itu pas ngomongnya nggak enak ya. Pas ada lagu itu bos tuh. Pas itu kayak lagu itu. Oh, yang ini ya, yang apa? Ya pokoknya itulah. Yang ya. grup bandnya itu. Sorry ya sob ya, ini karena gua karena gua juga ngeri copyright, tapi tolong di komen aja kalau bilang, karena gue juga ini kan catatan isi hati ini baru awal nih. Iya, ya baru kan? awal. Jadi kalau ada yang salah kata atau yang nggak apa-apa, kok Denis nggak apa-apa, lu mau nyebutin judul lagunya atau lu mau nyebutin nama bandnya nggak apa-apa, lu sebutin aja gitu, nggak apa-apa, lu komen aja gitu kan. Tolong bantu gua juga, lu komen ya, biar kita mungkin pendengar juga yang nonton juga enak, nggak ada terbata-bata gitu kan. Iya. Takutnya kan ada itu nggak jadi itu band apa sih, jadi lu juga penasaran sobat ya kan. Cuman padahal kita kagak enak kan. Iya, kita juga kagak enak gitu kan. Kita menghargai pas orang. Iya, manajemennya kita menghargai gitu kan. Oke, kita lanjut lagi ke topiknya. Nah, udah nyampe lagu yang lagi tenar-tenar lah ya, kan lagi booming-boomingnya. Itu lagi maksudnya lagu itu lagi booming, bos. Pas itu kejadian kita. Itu jadi menyentuh banget ya. Bukan menyentuh lagi tuh. Itu panas langsung. Sama, gue juga. Insya Allah itu. gue juga sama kayak gitu sebenarnya. Kalau denger lagu itu bukannya kayak merasapi gitu, bos. Kayak mikir gitu. Kok ini lagu gue banget gitu. Iya, kayak ini siapa sih yang nyiptain, maksud ibarat kata kok tahu isi dalam isi hati kita gitu, bos. Kayak dalam menyentuh. Jadi ini banget gitu kan ya, rasanya kebayang kesel banget gitu. Kayak kesel. Aduh, harusnya itu ya, aduh, apanya? Iya, maksudnya harusnya. Ya terus gimana tuh? Udah itu akhirnya singkat cerita mungkin langsung bisa ketemu dengan yang istri yang ini gitu kan. Kalau istri yang ini apa mau diceritakan di lain waktu nih? Apa di sini aja nih? Lain waktu aja. Di lain waktu aja. Di segmen berikutnya ya mungkin. Jadi ibarat kata pengalaman dulu dan pengalaman sekarang kan lain. Iya. Oke, penutupnya mungkin kesimpulan dari konten kali ini di catatan isi hati Koko Denis. Kesimpulannya itu kali ya, jangan melihat seseorang itu dari covernya aja, jangan pernah menilai ya, dan jangan pernah menyakiti seseorang wanita lah kita intinya. Karena kita selalu nyakitin seorang perempuan sama aja kita nyakitin ibu. Karena kita dilahirkan dari rahim seorang perempuan lebih tepatnya. Oke, sobat Koko Denis, sampai di sini dulu perjumpaan kita dan terima kasih. God bless you.